Halo teman-teman sekalian, salam jumpa kembali bersama saya ya di channel ini. Saya hadir kembali untuk memberikan updatean informasi untuk para finance by network. Ada sebuah informasi Pi tidak dikendalikan oleh bank atau pemerintah, namun harus mematuhi audit dan peraturan dari 209 negara penandatanganan Gesara ketika mengerjakan QFS. QFS akan mengukur dan menghubungkan ekonomi global menggunakan AI Web3 Quantum Blockchain milik Pi. Ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, Pi tidak dikendalikan oleh bank atau pemerintah. Itu sudah menjadi prinsip cryptocurrency. Ya. Prinsip cryptocurrency itu mereka tidak dikendalikan oleh pihak ketiga. Jadi masing-masing finance by network memiliki kendali atas aset yang dimilikinya. Itulah cryptocurrency, ya. Itu adalah makna umum, makna universal dari cryptocurrency itu seperti apa ya? Itu cryptocurrency adalah mata uang terdesentralisasi yang tidak dikendalikan oleh pihak ketiga, baik itu pemerintah, bank maupun pihak lainnya. Jadi masing-masing pemegang aset, ya, pemegang hak atas asetnya itu mengendalikan asetnya. Jadi ketika kita memiliki aset Picoin di dompet kita, di HP kita, ya kita yang kendalikan. Ya, semua transaksinya langsung ke blockchain. Begitu ya, gambaran secara sederhana, pakai bahasa yang sederhana biar mudah dipahami. Ya kalau bahasanya terlalu ini juga kadang ketika menjangkau ini kan agak susah. Jadi lebih baik menggunakan bahasa yang sederhana, lebih simpel ya, sehingga bisa menjangkau sampai ke masyarakat luas, ke pelosok, ya bisa paham, oh ternyata seperti ini cryptocurrency ya. Nah, namun harus mematuhi audit dan peraturan dari 209 negara. Itulah menjadi visi misi daripada Pi Network ya, karena dia dirancang untuk menjadi cryptocurrency yang akan digunakan oleh orang-orang biasa kan di berbagai negara. Jadi harus mematuhi audit dan peraturan dari masing-masing negara tersebut. Ya, sehingga prosesnya memang harus benar-benar seksama, teliti ya. Ya, harus sesuai dengan aturan yang ada di negara yang bersangkutan, di mana Finance by Network itu berada. Ya. 209 negara penandatanganan Gesara ketika mengerjakan QFS. Nah, tentu Bapak Ibu teman-teman Finance by Network kan pasti bingung, apa itu Gesara, apa itu QFS. Mari kita lihat bersama. Kita ke Gesara atau Nesara itu merujuk kepada teori konspirasi yang dipromosikan oleh Shailene Goodwin, juga dikenal oleh Dove of Oneness. Oh ya, bahwa semua utang akan dihapuskan dalam pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang radikal. Ini merujuk pada Undang-Undang Keamanan dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau Nesara atau Gesara. Ya, serangkaian reformasi ekonomi Amerika Serikat yang diusulkan pada tahun. Ya, dia ini merujuk kepada Undang-Undang Keamanan dan Pemulihan Ekonomi. Ya, itu Gesara ya. Ya, jadi harus mematuhi undang-undangnya. Itulah kenapa ya pihak Pi Core Team ya bekerja keras untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Keamanan dan Pemulihan negara Amerika Serikat ya. Karena memang proyek ini dikembangkan di Amerika Serikat. Jadi mau tidak mau ya mereka harus pertama-tama harus menyesuaikan juga dengan undang-undang di negara di mana mereka berada ya, di mana mereka bekerja mengembangkan proyek yang nantinya akan menjangkau berbagai negara luas di seluruh dunia. Oke, itu gambaran singkat. Lalu kita ke apa itu QFS ya. QFS itu kepanjangan dari Quantum Financial System ya, sistem keuangan kuantum
ya, dibangun di jaringan terdesentralisasi yang terinspirasi dari celah besar dalam teknologi kriptografi. Kami melindungi sistem dompet Anda, ya. Jadi dengan keberadaan QFS ini itu melindungi dompet para Pahanispa Network, ya, tetap pribadi dan aman. Tenang saja, karena privasi dan tindakan keamanan kami membuat Anda tetap memegang kendali atas data dan aset digital Anda, sekaligus menjaganya tetap aman. Sudah saya omong tadi ya, menjadi prinsip cryptocurrency, ya, bahwa setiap Pahanispa Network pemegang aset itu dia mengendalikan dompetnya, ya. Jadi tidak butuh pihak ketiga, kita harus ke bank, kita harus ke ATM dan sebagainya, tidak. Jadi kita langsung kendalikan dari dompet dompet kripto kita, ya. Itulah cryptocurrency dan blockchain, dan itulah salah satu manfaat fungsi dari QFS. Misinya menangani semua transaksi melalui sistem artificial intelligence atau AI yang canggih, menghilangkan kebutuhan bank dan lembaga keuangan untuk memainkan peran perantara dalam menangani transaksi, ya. Jadi itu lalu menjadi istilah teknis yang populer terutama dalam industri keuangan. Jadi QFS ini bukan istilah baru. Jadi dia sudah menjadi istilah teknis yang familiar, sudah populer terutama dalam industri keuangan, dunia perbankan. Ya, seiring dengan semakin populernya teknologi digital, kejahatan dunia maya juga meningkat secara signifikan. Seiring dengan semakin bergantungnya kita pada media digital, penjahat dunia maya memiliki peluang lebih besar untuk lolos dari praktik yang tidak adil. Dalam situasi ini, QFS atau Quantum Financial System menyelamatkan keadaan, menyelamatkan aset Anda, menyelamatkan dompet Anda. Sistem yang siap menghadapi masa depan ini dipuji sebagai cara maju untuk semua transaksi keuangan. Keamanan tambahan dengan enkripsi, ya, gunakan cadangan, ya. Jadi itu, lalu mengapa mengamankan dompet Anda, ya? Tidak mengherankan bahwa bank serta lembaga keuangan lainnya merupakan target, ya, dari kejahatan. Oleh karena itu lembaga keuangan akhirnya memanfaatkan teknologi baru yang tersedia untuk membantu mereka memenuhi atau mengatasi masalah nasabah. Jadi itu adalah gambaran singkat dari QFS, ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya.